Bapak Ibu yang berbahagia, saya akan memulai dengan kalimat ini bahwa karya itu Bapak Ibu melampaui penulisnya, apapun karyanya, termasuk karya buku. Mungkin umur kita akan terbatas, tetapi karya-karya kita akan terus ada dan menghiasi kehidupan ini, terutama di bidang ilmu masing-masing. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah memiliki satu karya, maka sesungguhnya karya itu melebihi atau melampaui hidup kita. Artinya kemanfaatan dari karya itu menjadi bagian dari representasi diri kita, Bapak Ibu. Oleh karena itu, mari kita sebagai seorang dosen tentunya memiliki kewajiban yang sangat dekat dengan publikasi. Tadi Pak Rektor juga sudah menyampaikan, Pak Wakil Rektor 1 juga sudah memberikan kisi-kisi mulai dari jabatan akademik, kemudian kemanfaatan-kemanfaatan lain yang mungkin bisa Bapak Ibu raih dari menulis buku. Karena apa yang kita ucap Bapak Ibu itu pasti akan dilupakan. Tetapi apa yang kita tulis itu akan selalu diingat. Mungkin Bapak Ibu punya banyak bahan untuk pembelajaran yang sering kali disampaikan di kelas, bisa lebih dimanfaatkan untuk bisa dibuat buku, karena aspek kemanfaatannya insya Allah lebih banyak, lebih baik. Karena materi ajar, materi kuliah, bahan presentasi dan lain sebagainya itu bisa dikonvert menjadi buku. Dengan buku itu maka insya Allah mahasiswa bisa lebih banyak belajar, bisa lebih mandiri belajar, bisa lebih leluasa mempelajari karya-karya dosennya. Dan saya yakin hampir seluruh mahasiswa itu akan merasa bangga ketika buku pedoman utama pembelajaran itu adalah karya dosennya sendiri. Karena kita memiliki pengetahuan yang sama sebenarnya, Bapak, sesuai dengan bidang ilmunya masing-masing. Sehingga kalau ilmu itu kita ikat menjadi sebuah buku dan buku itu dibaca oleh mahasiswanya, maka sesungguhnya secara psikologis maupun secara substantif atau secara prinsip itu jauh lebih memberikan aspek kemanfaatan kepada mahasiswa. Pembelajarannya juga bisa tercapai dengan baik karena apa yang ditulis itu sesungguhnya apa yang disampaikan oleh dosen. Dan yang terakhir Bapak Ibu, menulis itu seperti kita menanam sebuah pohon. Mulai dari kecil kita rawat, kita siram sampai tumbuh besar, berbuah, dan buah dari tulisan kita itu insya Allah bisa dinikmati oleh orang banyak, bisa dinikmati oleh orang lain, dan kemanfaatan-kemanfaatan itu pasti akan kembali kepada diri kita sendiri. Terutama Bapak Ibu dosen yang belum memiliki karya, monggo mulai hari ini silakan bisa dimantapkan diri untuk bisa menghasilkan atau menjadi orang yang lebih produktif. Banyak sekali sebenarnya jenis buku, monograf, kemudian buku ajar, buku referensi, kemudian modul, diktat dan lain sebagainya. Namun memang kadang-kala dari kita banyak yang tidak memahami secara prinsip atau secara karakteristik buku ajar itu yang seperti apa sih, buku monograf itu seperti apa. Nanti saya coba mengurai satu demi satu, walaupun tidak detail, tapi paling tidak Bapak Ibu punya gambaran dalam memahami, oh buku ajar itu seperti ini, oh buku monograf itu seperti ini. Bapak Ibu yang berbahagia, pada penulisan buku ilmiah sesungguhnya kita modal yang paling penting untuk kita tanamkan kepada diri kita adalah yang pertama motivasi. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pengen punya produk, pengen memiliki publikasi karya, terutama publikasi karya buku, maka bangun dengan motivasi seperti ini. Ada dua motivasi yang bisa Bapak Ibu bangun. Yang pertama adalah motivasi idealis. Bapak Ibu nulis buku itu kepentingannya untuk apa? Contoh misalnya untuk meningkatkan kapasitas keilmuan saya, untuk menjembatani proses pembelajaran yang dilakukan di kelas maupun pembelajaran secara mandiri oleh mahasiswa, atau untuk meningkatkan kualitas literasi, karena literasi kita walaupun konteks literasinya masih di tataran persoalan membaca, menulis atau numerik, tetapi aspek idealis ini menjadi sangat penting Bapak Ibu tanamkan. Karena untuk mengukur kualitas tulisan kita, untuk mengukur kualitas
buku kita itu bisa dimulai dari motivasi idealis tadi. Jadi dalam proses menulis itu kita harus tetap memperhatikan aspek kualitas tulisan. Tidak hanya asal copot misalnya, atau tidak hanya asal copy paste, atau tidak hanya asal ngambil dari punyanya orang dan lain sebagainya. Karena plagiarism walaupun sekarang sudah bukan hal yang yang ditakutkan, karena cek Turnitin itu berbeda dengan plagiarism. Tetapi ketika kita memiliki motivasi menulis dengan aspek idealis, insya Allah kita bisa terhindar dari yang namanya plagiarism. Oleh karena itu Bapak Ibu, dalam proses menulis buku, tanamkan motivasi idealis itu ke dalam diri kita. Dalam menulis atau dalam merancang buku, baik mulai dari membuat bagian awal buku, mulai dari membuat judul atau tema, sampai kepada membuat outline, kemudian membuat bagian isi, sampai membuat bagian akhir. Itu harus mindset kita harus kita bangun dengan aspek idealis. Yang kedua Bapak Ibu, motivasi pragmatis. Ini juga penting Bapak Ibu. Contoh ketika misalnya kita nulis buku untuk mendapatkan royalti, boleh-boleh saja. Menulis buku misalnya untuk kepentingan jabatan fungsional, ya sah-sah saja. Itu akan mendorong kita untuk terus produktif dalam melahirkan sebuah karya. Karena kalau kita sendiri tidak mampu mendorong diri kita untuk produktif menulis buku, maka saya yakin orang lain atau mungkin kebijakan seperti apapun yang diputuskan atau direalisasikan, maka itu akan menjadi hambatan yang besar. Karena hambatan paling besar itu dalam diri kita adalah diri kita sendiri sesungguhnya. Kesuksesan itu harus dimulai dari dalam. Dari luar itu menjadi pendorong saja, penggerak saja. Di luar digerakkan tapi di dalam tidak bisa bergerak, atau mesinnya mati, atau mesinnya trouble, ya tidak akan mampu untuk bisa menggerakkan mesin itu sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu, menulis buku itu memang harus dimulai dari diri kita sendiri. Melalui apa? Melalui motivasi ini. Motivasi idealisnya dan motivasi pragmatisnya. Saya nulis buku pengen mendapatkan penghargaan, ya boleh-boleh saja. Itu menjadi awal kita, menjadi tangga pertama kita untuk memulai menulis. Karena kalau Bapak Ibu hanya belajar, ikut pelatihan, kemudian ikut workshop, ikut seminar, tetapi Bapak Ibu tidak pernah mempraktekkan menulis buku, maka sampai kapanpun kita tidak akan pernah memiliki sebuah karya buku. Harus digerakkan dari dalam diri kita, harus dipraktekkan, harus dimulai untuk menulis buku itu.